Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami mengenai perubahan, pergeseran, dan pemertahanan bahasa. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Elza Dwi Damayanti dengan nomor NPM 2021-21500-230. Yang kedua, Fani Hurin Maharani dengan nomor NPM 2021-21500-246. Yang ketiga, Nur Fajriyah Isnainiyah dengan nomor NPM 2021-21500-232. Yang keempat, Safira Wardah Humayroh dengan nomor NPM 2021-21500-481. Dan yang terakhir ada Tatiati Rahmaniati dengan nomor NPM 2021-21500-260. Baik, materi pertama yaitu perubahan bahasa. Perubahan bahasa adalah adanya perubahan kaidah, baik revisi menghilangkan atau memunculkan atau bertambah kaidah baru. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Hayer dan Agustina tahun 2010 halaman 136 yang menyatakan bahwa perubahan bahasa bisa diartikan sebagai adanya perubahan kaidah berdasarkan tujuan tertentu. Perubahan bahasa dapat diartikan sebagai perubahan kaidah seperti merevisi kaidah tersebut, menghilangkan atau memunculkan kaidah baru, dan semuanya itu dapat terjadi pada tataran linguistik seperti perubahan fonologi, morfologi, sintaksis, kosakata, dan semantik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tatiati. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya perubahan bahasa itu ada 5. Yang pertama perubahan fonologi. Perubahan fonologi merupakan perubahan bunyi apapun yang mengubah aspek fonem dalam suatu bahasa. Yang kedua perubahan morfologi. Perubahan bahasa dapat juga terjadi dalam bidang morfologi, yakni dalam proses pembentukan kata. Yang ketiga perubahan sintaksis. Kaidah sintaksis yang berlaku sebuah kalimat aktif transitif harus selalu mempunyai objek setiap kata kerja. Aktif transitif harus selalu diikuti oleh objek. Yang keempat, perubahan kosakata. Perubahan kosakata berarti bertambahnya kosakata baru, hilangnya kosakata lama, dan berubahnya makna kata. Kata-kata yang diterima dari bahasa lain disebut kata pinjaman atau kata serapan. Yang terakhir ada perubahan semantik. Perubahan semantik adalah perubahan pada makna butir-butir leksikal yang mungkin berubah total. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fajriyah. B. Faktor terjadinya perubahan bahasa. Terjadinya perubahan bahasa ini karena proses perubahan terjadi berlangsung dalam waktu yang relatif lama, sehingga tidak mungkin diobservasi oleh peneliti. Perubahan bahasa juga dapat terjadi akibat terjadinya proses penyerapan ke dalam bahasa Indonesia. Akibat masuknya kata-kata asing menyebabkan terjadinya dua macam perubahan, yakni perubahan bentuk kata-kata yang termasuk dalam rangka penyesuaian dengan kaidah bahasa penerima dan perubahan kaidah bahasa penerima dalam rangka menampung unsur yang datang dari luar itu. C. Pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lain. Dari Hayer dan Agustina tahun 2010 di halaman 142. Gejala yang menunjukkan terjadinya pergeseran bahasa, misalnya ketika ada gejala yang menunjukkan bahwa penutur suatu komunitas bahasa mulai memilih menggunakan bahasa baru dalam keadaan tertentu yang menggantikan bahasa lama. Hal ini memberikan ciri bahwa proses pergeseran bahasa sedang terjadi. Materi selanjutnya ada pemertahanan bahasa. Pemertahanan bahasa merupakan kesetiaan penutur terhadap suatu bahasa untuk tetap menuturkannya. Menurut Damanik atau dalam Selvia tahun 2014, pemertahanan bahasa biasanya mengarah kepada hubungan kemantapan yang terjadi pada kebiasaan berbahasa dengan proses psikologis, sosial, dan budaya yang sedang berlangsung pada saat masyarakat bahasa yang bersedia berhubungan satu sama lain. Simpulan dari materi kali ini yaitu terjadinya perubahan itu tentunya tidak dapat diamati, sebab perubahan itu yang sudah menjadi sifat hakiki bahasa
berlangsung dalam masa waktu yang relatif lama, sehingga tidak mungkin diobservasi oleh seseorang yang mempunyai waktu yang relatif terbatas. Namun, yang dapat diketahui adalah bukti adanya perubahan bahasa itu. Perubahan bahasa lazim diartikan sebagai adanya perubahan kaidah, entah itu direvisi, menghilang, atau munculnya kaidah baru. Dan semuanya itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, maupun kosakata. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.